Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Welcome to Multidata Palembang University. I am Johannes Petrus as the Rector of MDP University. As a pioneer in the field of computer education in Palembang, South Sumatra, Indonesia, we always develop ourselves with various scientific innovation on a national and international scale. Technology and business are two things that cannot be separated to support economic development. So they always be our main concern. We will always contribute to develop human resources by creating quality graduates who are competent in their fields, both in national and international. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1 private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: Informatics, Information System, Electrical Engineering, Informatics Management, and Accounting. Spread across 2 faculties, Computer Science and Engineering faculty, Economic and Business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, Innovation Today and Tomorrow. Good morning IT, selamat pagi dari lantai 1 Gedung Raja Wali 14 Universitas Multidata Palembang. Saya hadir untuk bicara tentang IT. IT masa kini, IT masa depan, dan IT yang mempengaruhi hidup teman-teman semua. Hari ini kita tampil istimewa. Saya punya couple, teman-teman udah bisa lihat dari seragam kami sama. Kami nggak janjian, tetapi itu menunjukkan ada relasi dengan pembicaraan kita hari ini. Jadi saya hari ini mengundang salah satu teman baik saya, salah satu wanita hebat yang ada di Universitas Multidata Palembang. Saya biasa panggil, nggak pernah resmi sama beliau ini. Saya panggil Mbak Mei aja. Atau saya kadang-kadang kalau saya lagi suka-suka saya panggil Mei gitu aja. Jadi hari ini kita bicara dengan Mbak Mei. Ya, Mbak Mei ini adalah salah satu dosen di Universitas Multidata Palembang, prodinya MI ya Mbak ya, Manajemen Informatika. Sudah malang melintang di di dunia pendidikan. Kemudian beliau punya expertise matematikanya juga jago,
tamatannya informatik ya? Iya. Ya tamatan informatik ya, udah tahu lah ya apa profil beliau itu seperti apa. Nah, hari ini kami bicara sebenarnya tipis-tipis saja. Kita bicara soal ChatGPT ya, Mbak ya. Iya, yang lagi viral. Lagi viral ChatGPT jadi viral. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, tahun 93 lah. Nggak tahu udah lahir belum ya, 93. Sudah. Ini ketahuan tuanya saya. Jadi dulu bekerja sebagai tukang bikin program tuh kan nggak punya teman. Karena malam ngerjain gitu Iya, ya. Kan itu sibuk di depan itu. Someday saya pikir gimana ya caranya biar satu hari ketika saya tanya ada yang jawab di sistem itu tanpa harus saya keluar. Jadi bikinlah pertanyaan-pertanyaan ditaruh di DAT. Dulu kan bikinnya pakai Pascal. Iya. Pakai DAT, kemudian dia jawab apa, kita kasih if then else, if Iya. then else, if then sampai beribu-ribu if then else sehingga dia kelihatan canggih. Jadi dijawab selamat malam, hai gitu. Hai, Dia akan cari kata yang cocok sama itu, kemudian dia padankan berusaha untuk menjawab hai juga gitu Iya. atau apapun kondisinya. Nah, terakhir tahun 2022 saya mendengar mendengar ada istilah ChatGPT. Iya, ChatGPT ChatGPT. kemudian ketika dijelaskan kok mirip-mirip ya sama apa yang dilakukan dulu. Bedanya itu apa? Nah, hari ini Mbak Mei akan bawa kita ke hal-hal yang mungkin sifatnya prinsip aja tentang ChatGPT ini. Nah, sebenarnya ChatGPT ini apa, Mbak? ChatGPT itu sebenarnya produk dari AI, Artificial Intelligence ya. Jadi dia itu bergerak di bidang generatif AI. Jadi berupa chatbot dialog. Oh. Ya, jadi nah ini dikembangkan oleh perusahaan OpenAI ya, OpenAI. Itu awal mula keluarnya di tahun 2018 untuk versi 1-nya, Pak. Terus versi 2-nya keluar di tahun 2019. Nah, versi 3-nya di tahun 2020. Nah, setelah di tahun 2020 itu sempat booming, itu sempat jadi trending topik sekitar 1 bulan di Twitter. Jadi di sini Pak, ChatGPT ini kita bisa ngajak ngobrol, nanyain apa saja di situ. Jadi dia bukan sekedar robot yang ngasih informasi, tapi dia juga bisa mengenerate atau menyimpulkan apa yang ada di pengetahuannya gitu. Oh, karena ada unsur AI-nya tadi ya. Iya. Jadi disclaimer aja, AI itu adalah Artificial Intelligence. artinya kecerdasan buatan yang ditanamkan di sistem Iya, itu, betul. yang berusaha untuk memahami setiap apa yang dituliskan di sistem tuh kayak kita memahami Iya. itu. Itu namanya AI. Oh, berarti jauh lebih canggih dari if then yang Iya, saya betul. buat karena dia bisa ngambil reasoning ya dari Iya, macam-macam. dia bisa menyimpulkan, jadi dia bisa memberikan pendapatnya kan kayak gitu. Oke, ini, nah saya kebayang gini ya, kalau akhirnya ada sebuah mesin yang bisa menyimpulkan itu, saya justru ngelihat di masa mendatang kelihatannya bakal ada ancaman untuk beberapa pekerjaan yang sifatnya operasional kan, karena dia udah bisa jawab sendiri. Contoh deh, umpamanya telemarketer gitu. Iya. Ya kan kalau telemarketer kan kalau pembicaraannya kan jelas, Iya. dan nanti jangan-jangan itu udah nggak ada lagi pekerjaan itu kan. Ya, sebenarnya ya Pak. Jadi ada sisi pro dan kontranya sih Pak ya. Jadi Oke. kalau misalkan ini dikembangkan lebih lanjut, memang ada beberapa pekerjaan yang bakal terancam punah gitu Pak. Cuman kalau dari keluaran yang versi terakhir ini, tetap masih banyak kesalahan yang ada di ChatGPT ini Pak. Iya. Jadi memang dia mengenerate dengan berdasarkan pengetahuannya, tetap masih ada kesalahan yang disampaikan gitu Iya, Pak. saya setuju itu. Yang tidak tergantikan tuh sebenarnya kan masalah feel. Iya. Nggak bisa kan diganti pakai emot gitu Iya, ya, ngomong menyandarkan itu. Nah, itu yang kayaknya belum terpecahkan sampai hari ini. Kalau umpamanya kita minta suggestion tentang program yang kita atau line of code lah yang kita buat itu, dia pasti punya jawaban. Iya. Kenapa? Karena nggak ada unsur perasaan di situ kan. Iya, jadi kita tuh bisa tanya apa aja Pak. Jadi kalau Iya. kita mau minta buatkan program tentang apa gitu, ada dijawab Pak. Cuman
kita mesti harus cek lagi apakah code yang diberikannya itu benar atau enggak Betul. gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa ini tuh akan segera menggantikan kita. Iya. Oke, kita udah agak jauh bicara. Sebenarnya cara kerjanya gimana sih ini nih? Jadi cara kerjanya itu kan itu memang dari pengembang itu dia memasukkan 170 teks data gitu Pak dengan muatan 800 GB gitu. Jadi disimpan di situ. Nah, ChatGPT-nya ini dia punya pengetahuan yang bisa di-generate-nya. Jadi dia bisa membuat kesimpulan dari pengetahuan yang dia punya, Pak. Jadi nggak serta-merta dia cuma ngeluarin apa yang ada di database-nya dia gitu, nggak kayak gitu. Jadi kalau kita kasih dia pengetahuan baru, dia akan simpen. Nanti akan dikembangkannya gitu. Jadi misal kita mencari sesuatu yang sifatnya bukan umum ya Pak ya. Misal kita cari coba ceritain deh siapa Miriama gitu kan kayak gitu kan. Kadang kan di pengetahuan dia kan nggak punya, tapi kalau kita sampaikan Miriama itu dosen dari Universitas MDP, nah dia baru bisa mau cari gitu. Artinya masih perlu ini ya, penelusuran agak lebih dalam sedikit ya. Jadi dia bisa diajarin Pak gitu. Jadi dikasih pengetahuan ke dia, nanti dia akan menarik kesimpulan. Iya, menarik kesimpulan gitu. Artinya sebenarnya nggak pintar-pintar amat juga dia kalau kita nggak ngasih pengetahuan. Iya kan? betul, sebenarnya jadi sumber dia ya memang dari pengetahuan. Iya. Artinya ketika kita batasin pengetahuan itu, hey stop sampai di situ, dia juga nggak akan bisa lebih maju daripada itu. Kan? Iya. Ya, itu mungkin yang masih bisa selamat kita sebagai manusia. Jadi untuk punah itu masih jauh. Butuh ya, iya. butuh beberapa butuh proses. Dikembangkan lebih jauh lagi untuk betul. ChatGPT. Nah tapi memang sih ya kalau urusan perasaan, urusan emosional tadi memang sampai hari ini belum mungkin ya di ChatGPT bisa diakomodir itu. Tetapi tentu saja kan pasti punya kelebihan kan dibanding dengan itu. Saya ngebayangin umpamanya ketika saya tanya sesuatu sama seseorang, kita butuh kita butuh waktu untuk bertanya, kedua kita butuh media untuk bertanya, kita butuh waktu yang tepat untuk tanya, karena waktu nggak tepat jawaban juga kadang-kadang nggak tepat. Nah, kalau begitu sebenarnya apa sih yang menjadi titik keunggulannya si ChatGPT ini mungkin dibanding mekanisme atau cara kerja kita yang lain selama ini apa sih Mbak? Jadi kalau kita bandingin yang sejenis ya Pak ya, misalkan kita selama ini kan mencari sesuatu informasi itu pasti bukanya Google gitu kan. Semua kita tanyain sama Google kan, tanya sama Google. Nah, kalau di Google dia kasih pengetahuan yang ada di situ berupa link, artinya ya jawaban-jawaban dari orang yang kita juga belum tahu kebenarannya kan ya. Nah tapi kalau di ChatGPT ini dia memberikan informasi berdasarkan pengetahuan dia juga menyimpulkan Pak gitu. Jadi kelebihannya selain itu Pak ya, misal kita mau buat logo nih. Saya mau buka butik nih misalnya Pak ya. Jadi saya mau buat logo nih. Hello ChatGPT tolong buatkan saya logo butik syar'i gitu kan. Nanti dia akan nanya butiknya bergerak di bidang apa kayak gitu kan. Apa nama butiknya kayak gitu kan. Jadi kita nanti kasih informasi ke dia. Misalkan saya mau buat butik mengenai pakaian muslimah dengan nama butik Mimi Syar'i gitu kan. Jadi nanti dia bisa kasih logo Pak, jadi kasih gambar untuk butik kita itu. Gitu. Berarti tidak hanya teks yang dia recommended ya, artinya ada gambar. Video sudah bisa? Video sejauh ini ya untuk yang versi 4 itu masih gambar aja Pak. Masih gambar ya? Jadi kalau misalkan kita juga bisa nginput gambar nih, saya punya gambar rumah, terus saya mau minta tolong hilangkan gambar pohon di sebelah rumah itu, dia bisa hilangkan gambar pohon itu Pak. Gitu. Jadi macam-macam sih. Kalau kita mau minta misal kita mau jualan nih kan Pak ya, dari sisi marketing tuh ya, tolong buatkan konten untuk menjual produk ini. Dia bisa buatkan Pak. Jadi dari bahasa-bahasanya itu sudah lebih baik dari kalau kita merangkai sendiri ya kalau tanpa ilmu ya Pak ya. Betul. Jadi tapi tetap aja bahasa robot
tidak sama dengan bahasa profesionalnya Betul. orang yang biasa buat Iya, gitu. tapi at least kan menghemat waktu kita kan. Iya, betul. Yang kedua menghemat resources kita kan. Iya. Untuk itu kita yang nggak punya pengetahuan khusus sedikit banyak kan terbantu Iya, oleh betul, itu. Pak. Jadi Nah, nggak- itu. betul-betul nggak mulai dari awal Iya. kan. Tapi menarik tuh. Kalau yang logo diusulkan itu apakah dia gabungkan dari beberapa katalog knowledge yang dia punya atau memang ya kayak kita umpamanya search Google Image itu kan keluarnya Iya. itu atau Jadi nanti dia gimana? kasih beberapa image, Pak. Jadi kita nggak dikasih satu pilihan. Jadi dia kasih beberapa image. Jadi misalkan kalau misalkan tadi kita minta logo butik syar'i kan berarti pakaian muslimah. Jadi ada yang diberinya logo hijab, ada yang diberinya logo gamis. Nanti kita tinggal pilih. Ya dari semua yang diberikannya dari inputan yang dia tahu. Oh. Jadi pengetahuan yang dia punya Ya, gitu. artinya ketika nemu kata kunci itu sebenarnya dia narik gambar yang berhubungan sama Ya, itu ya. betul. Belum sampai ke titik, oke, saya rancangin deh. Iya. Ya, itu belum sampai situ ya. Iya. Oke. Tapi ya sekali lagi itu menurut saya kelebihan yang bantu kita untuk apa ya, untuk lebih cepat bekerjanya, untuk beberapa hal yang kita nggak tahu ya dia selesaikan dengan Jadi sebenarnya gini Pak, mungkin dia itu sampai batasnya gini. Misal kita minta logo tadi, dibuatnya logo hijab, terus dengan nama misal Mimi Syar'i, itu Oke. sudah dibuatkannya Pak, Mimi Syar'i gitu. Karena dia ngenali teks Karena kan kita kasih informasi ke dia kan, Betul, kita kasih oke. informasi saya mau buat butik dengan nama butik Mimi Syar'i, menjual pakaian muslimah oke. gitu. Jadi dia akan cari gambar yang dia punya, jilbab dengan tulisan Mimi Syar'i. Nanti pilihan yang satu lagi mungkin gambar gamis dengan pilihan Mimi Syar'i, ada dengan nama Mimi Syar'i gitu. Jadi ada beberapa pilihan yang diberikan oleh ChatGPT ini. Oke, menarik juga. Ya itu tadi, kalau saya sih ngelihatnya bahwa ada banyak hal yang bisa kita hemat, resources yang kita hemat kan untuk melakukan itu gitu. Artinya kalau kita punya pekerjaan 100%, sebenarnya 40% atau 30% ini kan idenya udah dikasih sama dia gitu Iya. ya. Tinggal kita combine Iya, dengan apa yang betul Pak, idenya dikasih sama dia. dan kita tinggal ngelihat ini worth it nggak, idenya sesuai Iya, nggak dengan kita ya. Oke, menarik, itu kelebihan. Kan kelemahannya tadi gitu ya, dia nggak punya feel, bahasanya bahasa robot. Umpamanya saya coba gini deh, kemarin saya coba, umpamanya saya bilang saya bermaksud membangun sebuah project perencanaan strategis, saya bilang sistem informasi. Mungkin karena knowledge-nya sedikit, yang dia jawab tuh nggak sesuai dengan dengan keinginan saya. Terus kita tambah lagi ya, Kita kasih kita pengetahuan kasih pengetahuan lagi. baru, sampai ke titik tertentu tuh saya ngerasa masih itu belum gitu. Iya, masih kurang ya Pak. Masih ya? kurang. Iya. Artinya mungkin belum ada orang yang ngajarin dia untuk ngasih itu Jadi kelihatannya. sebenarnya kita diminta ngajarin dia Pak. Ya, Gitu. itu kan di kita sendiri kan terbatas juga kan, Iya. kita pengen sesuatu yang kita inginkan itu. Oh iya gitu. Jadi mungkin kan posisi pemberi info ini tidak hanya kan, kalau saya kan butuh itu. Iya. Kan harusnya ada orang lain juga yang masukin gitu kan. Kamu tuh begitu, selain dari rangkaian pertanyaan yang kita berikan sama dia. Kan harusnya begitu ya. Iya. Ini juga menarik menurut saya. Ya, kebayang nanti kalau ini diisi sama pakar-pakar. Iya. Sama Jadi yang- makanya kalau dikembangkan lebih lanjut, ini memang akan Iya, jadi iya, sesuatu dan- yang hebat Pak. Iya, betul. Nah, itu ada kelemahan yang lain nggak, Mbak? Selain itu? Jadi selain itu ya, kelemahan itu salah satu kelemahannya Pak ya. Jadi selain dia jawabannya bertele-tele yang kadang tuh juga jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, juga kadang dia kasih jawaban yang salah juga Pak. Masih ada jawaban yang salah. Misal kemarin saya pernah coba cari resep bakso di ChatGPT, dia kasih Segitunya? Iya. Semua hal bisa ditanyakan Pak sama ChatGPT Pak, apapun, anything semua. Jadi mau buat surat cinta, mau tanya apa kayak gitu bisa semua di situ. Iya. Jadi termasuklah saya tanya tentang resep bakso. Ah. Nah, yang dikeluarkannya itu benar, tapi di situ ada beberapa bahan yang tidak tepat di situ kayak gitu. Jadi kan kalau kita terima mentah-mentah ya kan, ya berarti informasi yang kita dapatkan nanti kan kita salah kan gitu jadinya. Jadi Mbak Mei berusaha untuk memperbaiki itu, dikasih suggestion. Iya, dikasih, kalau dia kasih resep bakso pakai tomat.
Loh? tomat irisan gitu kan ya. Mungkin itu versi Rusia kali. Jadi dibilang kan bakso nggak pakai tomat kan, padahal kan pada Oh, kenyataannya gitu. iya, Ya, iya, jadi iya. memang tetap kita penerimaan dari kita apakah kita mau nerima mentah-mentah yang diberikan ChatGPT atau mau kita ambil kesimpulan atau yang ininya aja, idenya aja gitu. Ya itu, sekali lagi kan yang superior kan kita. Iya gitu. Masih kita kan, Iya, yang betul. superior kan masih kita. Kita tuh akan nanti tidak terlihat superior ketika makin bertambah umur, usia makin ini, dia makin powerful kan. Iya, Nanti akan ada bandingannya iya, betul begitu. Pak. Jadi itu tadi sebagai manusia di era yang seperti sekarang ini kita tuh dituntut untuk menggali ilmu terus-menerus supaya pekerjaan kita tidak digantikan dengan robot. Gitu. Ya saya ngeliat trennya kan gitu, umpamanya dulu waktu munculnya yang WhatsApp bisa jawab sendiri itu kan Oh, cikal iya. bakalnya ini Iya. kan juga beberapa pekerjaan kan tergantikan oleh itu gitu Iya, kan. betul, Pak. Bisnis bangun oleh itu, dan ini juga akan ini yang menjadi ancaman serius memang pekerjaan yang sifatnya repetitif. Ya, Iya, repetitif fisik ya. gitu, itu yang kelihatannya akan Iya. dengan segera tergantikan. Tetapi kalau sifatnya yang ketidakpastiannya tinggi dan butuh fazi, itu masih umpamanya kayak kalau psikologi umpamanya atau apa, mungkin yang butuh observasi dia masih butuh Iya, waktu untuk secanggih itu iya, gitu. betul, Pak. Jadi saya pikir ini menarik, Mbak. Nah, terus kalau sebagai orang awam, atau sebelumnya saya ingat dulu si Anatoly Karpov itu kan jago, juara dunia. Dia 3-4 kali itu ngelawan mesin, nggak tahu apakah dia pakai konsep AI, cuman waktu itu belum ngomongin AI. Diadu, namanya Deep Blue 1, Deep Blue 2, Deep Blue 3, itu si siapa Anatoly Karpov tuh masih bisa ngalahin. Tapi setelah generasi keempat, karena dia curi, dia ambil tuh, dia input langkah-langkah si musuh ini. Oh, Jadi gitu. dia gerakin satu pin, dia udah selesai permainan dengan kombinasi mungkin berapa pangkat berapa. Iya. Kira-kira ini ya, iya. implementasinya sama-sama itu. Oke. Nah, kelemahan kita sudah. Kemudian cara makainya gimana sih kalau ketemu yang gini teman-teman awam pakai Ya, itu? cara makainya mudah banget Pak ya. Jadi sebenarnya ChatGPT ini ada dua versi. Ada versi yang gratis, ada versi yang berbayar. Versi gratis Gitu, sama ya. berbayar. Jadi kalau versi berbayar itu kalau nggak salah per bulannya $250 kalau nggak salah ya. Kalau yang gratis kita cukup login itu, kita daftar dengan email, nanti kita berikan password di akun kita itu, terus nanti dia minta nomor WhatsApp, nanti kodenya dimasukkan ke WhatsApp, terus kita bisa login, kita bisa langsung gunain ChatGPT-nya. Oke. Bedanya apa ya kira-kira yang 250 US sama? Bedanya yang berbayar dengan yang nggak berbayar itu, kalau yang gratis cara dia jawab itu lama Pak, loadingnya lama gitu. Oke. Iya, loadingnya lama. Jadi dia mikirnya itu agak lama. Tapi kalau yang gratis, yang berbayar itu lebih cepat gitu. Cepat. Mungkin kelas-kelas ini ya, yang langganan korporasi Iya, yang butuh betul, ya. strategi ya, tertentu yang Pak pakai, atau mungkin nggak ya, kan datanya lebih valid kali, Eh, atau sama aja, atau sudah di klasternya bagus gitu sehingga jawabannya cespleng gitu. ya bisa jadi sih Pak, karena kan pasti yang berbayar dengan yang gratis itu kan harus punya Iya. keunggulannya masing-masing kan ya. Iya. Tapi sejauh ini yang dilihat yang berbayar dengan yang gratis itu cuman dari cara dia menjawab aja agak lama gitu. Terus bertele-tele juga di yang gratis itu. Iya. Gitu. Iya, kita juga nggak tahu persis kayak apa ya. Yang penting begitu ditanya dia jawab Dia gitu. jawab, pokoknya jawab, ditanya apa dia jawab. Betul. Dia nggak tahu juga dia jawab. Ya, ini menarik sebenarnya kalau kita lihat dari sisi umpamanya bahwa kita butuh teman, kita butuh partner untuk Iya. diskusi, ini kan bisa Iya, bisa. diajak ngobrol Iya, gitu bisa kan. diajak ngobrol. Bahkan kita bisa ngasih tambahan knowledge ke Iya. dia seolah-olah itu. Tapi dari sisi kalau umpamanya ini nanti dia makin pandai, makin kesana makin baik, ya kemungkinan untuk menggantikan beberapa pekerjaan kan juga Iya, memungkinkan. Saya kebayangkan memungkinkan. pekerjaan dosen juga nanti akan begitu juga gitu, sama Iya. aja kalau kita nggak ngembangkan
hal-hal yang lain gitu Iya, selain betul, robot ya. Pak. Jadi memang kita harus tetap mengembangkan diri ya. Harus tetap mengembangkan diri. Jadi kalau robot udah sampai situ kita harus lebih lebih Iya, lagi, Pak. iya. Nah, bahayanya itu adalah kan keunggulan kita sebagai human tuh kan karena kita punya feel, punya humanity. Iya. Nah, sekarang itu yang hilang. Jadi lama-lama kita juga nanti akan mirip Ya, robot. ya begitulah. Empati kurang dan macam-macam. Ya, ini itu aja teman-teman. Apa sisi lain aja. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kalau kita ngelihat ceritanya Mbak Mei tadi kan sampai batas ini bahwa sebenarnya ini kan sudah lama ada gitu ya, atau generasi-generasi awal itu yang saya ceritain Sudah tadi ada. 93, 96, 98 sampai 2000 tuh akhirnya menyerah dengan di Blue 4 si Anatoly Karpov. Yang ini saya pikir udah ada cikal bakalnya juga gitu kan. Dan pasti kalau sesuatu yang kayak gini itu kan sesuai dengan hukum Moore bahwa 18 bulan muncul teknologi baru itu kan gak hanya satu. Terbukti kalau Facebook muncul ada temennya Iya, yang muncul, betul. Pasti Instagram ada muncul, ini. pas WhatsApp muncul kan pasti ada kompetitornya. Iya, Nah, pasti ada kompetitornya. di sisinya ChatGPT ini ada ininya nggak Mbak? Ada kompetitornya yang menurut Mbak Mei ini akan setara atau ini akan lebih rendah atau gimana nih? Sebenarnya sih kemarin tuh saya sempat baca ada baru isu ya Pak. Google juga mau buat hal yang sama dengan ChatGPT. Sekarang itu kan kita nyamannya pakai Google gitu ya. Semua kita cari di Google. Pokoknya apa aja ada di Google gitu. Betul. Jadi bisa jadi kalau Google akan buat hal yang sama dengan OpenAI ini ya mungkin akan jadi saingan terberatnya juga sih Pak. Saya pikir bisa langsung unggul malah Mbak. Iya, karena kita sudah lebih kenal dulu dengan Google kan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, repositorinya mesin pencarian itu kan Google yang nguasai. Iya, betul. Someday kita ini aja, bodoh-bodohan aja. Si Google bilang, aku nggak mau kasih deh data yang dapat dari Google ke kamu. Iya. Selesai tuh ya. Iya, betul. Makanya itu bakal jadi kompetitor terbesar kalau misalkan Google mengeluarkan chatbot yang sama seperti Iya. ChatGPT ini. Iya, tapi saya masih gini, kan ini kan sistem ya atau mesin gitu. Nah kalau at least ya kalau umpamanya kayak Facebook umpamanya dia gede banyak follower, pertanyaan dapat duit dari mana Facebook kita bisa jawab kan. Ya dari jumlah ada iklan, AdSense dan macam-macam. Nah kalau umpamanya ChatGPT ini di luar konteks kita Iya, lah. betul. Kalau ini makin gede gitu, ini dia dapat revenue dari mana ya? Iya, salah satunya mungkin dari ini Pak, dari layanan berbayarnya tadi. Oh, itu Ya kan satu. setiap bulannya kan dia dapat setiap bulan kita tuh harus bayar Pak $250 gitu kan. Oke, Gitu. artinya sebenarnya dia punya data yang sudah diolah sedemikian rupa untuk dijual sebenarnya gitu ya. Iya Oh, gitu. balik lagi bisnisnya data, Mbak. Berarti tapi tetap aja umpamanya Google mau bersinergi dengan yang lain, dia bilang nggak usah deh semua metadata yang dari saya dihentikan untuk ini, saya pikir dia akan berat ya. Ya kan kenapa? Iya, Karena betul. kalaupun Google nanti akan ikut main juga, ya luar biasa lah dengan semua mungkin triliunan data yang dia Iya. punya. Luar biasa kan kita ngelihat umpamanya ini kan mungkin yang tersebar aja kan belum semuanya Google kasihkan umpamanya Iya. gitu ya. Iya. Kan- Jadi paling nggak Google sudah menang nama duluan, Pak. Betul. Kita udah lebih kenal Google duluan sih Iya, gitu. betul. Jadi kalau memang dia ngembangin hal yang sama seperti ChatGPT ya, orang bakal lebih ke arah sana mungkin. Nah, kalau ChatGPT tidak mengembangkan lebih lanjut, mengalahkan kompetitornya ya, maka dia akan tenggelam. Seperti kan kalau dulu kita kenal juga ada pencarian juga di Yahoo, di Betul, Mozilla betul, kan ada betul, juga. betul. Tapi kan semua itu sebenarnya sekarang udah nggak kepake lagi. Orang lebih nyaman pakai Google gitu kan. Iya, satu nyaman, yang kedua metadatanya itu ya paling banyak tuh punyanya Google gitu. Iya. Biar gimana pun Itu. orang pasti narik ke situ kan. Jadi ya memang ya akhirnya tantangannya menjadi kompleks, tetapi sebagai penikmat kemudahan. Iya, kita pasti bakal pilih yang paling mudah kan Pak. Betul, itu kodratnya begitu. Iya. Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah gitu ya? Oke. Nah, tapi ini juga tantangan untuk kita, Mbak. Nah, kita sebagai dosen, nah akhirnya kan nanti mahasiswanya akan lari jawaban soal dan macam-macam dia Ya, akan dia lari. bisa jawab matematika loh Pak. Oh, Bisa. iya ya. Jadi dia bisa jawab integral, dia bisa jawab diferensial, matrik, dia bisa. Cuman ya itu tadi Pak, kalau misalkan
hal-hal yang dijawab itu kita tetap harus cross check lagi kayak gitu kan. Ada memang kalau soal yang dasar pasti jawabannya benar, tapi kan kalau soal yang sudah lebih lanjut kan kita harus tetap cek lagi. Betul. Gitu. Jadi memang ada cross dan cek dari Iya. kita dan harus punya pengetahuan dasar ya. Iya. Nggak bisa nggak tahu apa-apa tiba-tiba ngerasa itu paling benar kan. Iya. Oke, sebelum saya tutup acara ini, Mbak Mei ada pesan gimana nih di masa mendatang? Saya selalu tanya sama narasumber saya, ini di masa depan kayak apa nih? Yang ini kayak apa di masa depan? Kalau ini saya lihat di masa depan ya Pak, kalau memang diterima dengan baik di masyarakat ya dia pasti akan lebih maju. Ya, tapi kalau menurut pendapat saya pribadi ya tetap tugas manusia itu nggak pernah bisa tergantikan Pak. Betul. Ya, jadi kalau kita semakin menggali ilmu ya, tetap kita tidak bisa digantikan dengan robot. Oke. Jadi kunci poinnya sih kita harus tetap terus-menerus mencari ilmu gitu loh. Jadi jangan upgrade ya, bahasa istilah kita upgrade. Kita harus tetap upgrade ilmu terus gitu. Yeah. Jadi tidak ada ketakutan dalam kehilangan pekerjaan seperti itu. Oke, alhamdulillah. Jadi itu teman-teman, tadi beliau ini udah wanti-wanti supaya saya ini pasif katanya. Ternyata tidak, ternyata aktif. Jadi alhamdulillah, Mbak Mei terima kasih Iya. atas sharingnya hari ini. Memang di Good Morning IT itu kami meminta narasumber itu untuk bicara hal-hal yang mungkin tidak sangat teknis. Intinya adalah kita spread knowledge untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, ini juga ya jadi perhatian kita kan, kita mau upgrade ilmu terus kan. Iya. Makanya hal-hal yang baru kita sampaikan di sini. Baik teman-teman, dari lantai 1 Gedung Rajoy 14, saya Wijang Widiarso, Good Morning IT. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih.